Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Home. Setelah sekian lama ya, maksud saya kita mengulas rumah. Kali ini kita ngebahas lagi salah satu rumah yang ada di FKS Land, yang ada di Thalassa City. Lokasinya ada di Makassar, Sulawesi Selatan, yang aksesnya super duper dekat dengan beberapa fasilitas umum. Nanti bakal kita bahas itu di ulasan mengenai kenapa kalian sangat direkomendasikan untuk membeli rumah di FKS Land ini. Nah, kali ini kita sekedar first impression aja tentang perumahan ini, bagaimana bentuk perumahannya, lalu kemudian bagaimana desain bangunannya bakal kita tunjukkan secara keseluruhan di bagian dalamnya. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah perumahan FKS Land yang cluster Utopia yang tipe 51, yang mana kalau kita lihat nih luas bangunannya 51, luas tanah iya benar, luas bangunannya 51, luas tanahnya 48, 2 kamar tidur, 2 kamar mandi plus 1 carport. Nah, kalau kita lihat dari depan, rumah ini memang dibangun dengan desain yang modern dan kelihatan minimalis. Nggak ada hal-hal yang kelihatan sangat rame di situ. Memang kelihatan minimalis, dan ini adalah salah satu rumah atau perumahan yang ada di posisi sudut, tentu dengan harga yang menjadi yang paling mahal di kelasnya. Nah, kalau kita lihat ya, untuk bangunan existingnya di luar daripada kelebihan tanah yang ada di sudut, itu lebarnya kurang lebih 4 meter dan panjangnya kurang lebih 12 meter untuk ukuran tanahnya. Dan ini tentu adalah ukuran yang cukup menarik untuk rumah bisa untuk jadikan sebagai rumah hunian atau bisa untuk sekedar berinvestasi. Dan suatu saat kalian datang ke Makassar, sudah ada tempat hunian yang nyaman yang menunggu kalian untuk beristirahat gitu kan. Dan untuk harga perumahan ini yang tipe 51 tuh yang posisi sudut, harganya di angka kurang lebih 955 juta rupiah. Mahal apa enggak menurut saya tergantung, karena ada banyak value yang membuat rumah ini menjadi menjadi rasanya murah di harga segitu, yang nanti akan kita bahas di ulasan yang lainnya. Nah, seperti itu. Untuk kalian yang baru ketemu dengan channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah tombol subscribe dan gambar jempol ke atas, serta bagikan video kita kemana-mana melalui media sosial kalian. Siapa tahu ada yang tertarik dengan rumah atau salah satu unit perumahan yang ada di FKS Land Utopia tipe 51 ini, dan tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau tambahkan. Nah, kita mulai dari depan nih. Carportnya ini bisa buat memarkir salah satu mobil, ya bisa MPV, bisa SUV juga, sekelas Pajero Sport bisa, lalu kemudian Fortuner atau Alphard pun menurut saya bisa, karena ini cukup lebar ya, parkirannya kurang lebih 3 meter, sementara mobil pada umumnya lebarnya kurang lebih 2 meteran aja, 2 sekian lah intinya kalau mobil tuh. Nah, di bagian depan, kalau kita lihat ya, di bagian depannya ini ada material yang cukup keras ya, yang tentu menurut saya udah sangat cocok untuk bagian depannya, karena biasanya kalau tembok biasa dipasang di sini tuh gampang rapuh pada saat dihantam bermobil tuh naik turun. Lalu kemudian di bagian carportnya ini, carport utamanya itu ada jalur air lagi untuk membuat area carport jadi tetap lebih kering, nggak lembab kayak gitu. Lalu kemudian ada material batu-batu lagi yang ada di bawah, ini bisa disetting kayak gini, dan tentu ini membuat area depannya kelihatan luxury juga. Minimalis tapi kelihatan luxury. Di sebelah kanan ada taman nih, taman tentunya. Lalu kemudian untuk airnya udah pakai PDAM tuh ya, ada meteran bukan PDAM ya, meteran pump ya, tapi kemungkinan dikelola sendiri ya untuk airnya, keliru tadi bukan PDAM tuh. Lalu kemudian ini taman-tamannya bisa buat nanam bunga, bisa buat nanam tanaman hias lainnya lah, sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Lalu kemudian di sini bisa dipasang beberapa aksesoris lagi, dan untuk di bagian dalamnya itu ada keran air buat menyiram tanaman atau bisa buat mencuci mobil yang diparkir di carport ini. Lalu kemudian ini ada ininya juga, ada terasnya yang bisa buat duduk-duduk di depan rumah, dan di bagian sebelah sini bisa buat tanaman hias lainnya. Dan untuk kelebihan tanahnya tentunya ini yang membuat area rumah jadi lebih lega lagi, karena ini bisa dijadiin sebagai tempat bermain atau tempat untuk barbekyuan, ya, bisa juga kayak gitu. Nah, di bagian depan kalau kita lihat ya, rumah ini jendelanya atau akses cahaya masuk tuh
ada 3 ya di bagian ujung sana yang kecil, lalu kemudian yang paling panjang ya integrasi dan pintu, lalu kemudian ada satu lagi yang lebih kecil lagi di bagian sebelah kiri tapi panjangnya juga nyampe ke bawah. Nah terus untuk yang ini tipe 51 tuh pintunya udah pakai kode akses gitu kan, jadi tentu nggak sembarang buat masuk, dan kalau kita lihat nggak ada anakan kunci untuk buka pintunya. Andaikan dia kayak mobil ya, ada smart key keyless, tinggal kantongin kuncinya, pencet tombolnya, udah langsung kebuka. Tapi ini rumah bukan mobil. Nah untuk pintunya materialnya dari material yang mewah juga pastinya, dan ini sangat tebal, tentu membuat pintunya jadi kelihatan lebih kokoh juga. Dan ini materialnya pakai aluminium kurang lebih, dan ini tentu akan tahan terhadap rayap dan lebih presisi kelihatannya, tentu lebih mewah. Nah untuk lantainya dia pakai keramik 60-60 juga, dan ini tentu membuat area dalam rumahnya jadi kelihatan luxury. Kalau kita masuk dalam rumahnya, pada saat kita masuk ke dalam rumahnya, ini lebar tangganya kurang lebih ngambil space 1 meter, jadi sisanya nih bisa 3 meter ya lebarnya. Dan ini udah sangat cukup untuk kita nongkrong di sini, duduk-duduk di sini ya, duduk di sini sambil kita nonton TV tuh. Nonton TV di ruang tamu kayak gini, waduh asik banget bos. Capek habis kerja, banyak pikiran dan lain-lain, kita bisa langsung nyantai di sini. Dan pasangan kita udah siap-siap di situ buat meracik makanan yang bakal kita makan untuk hari ini atau sore ini atau malam ini gitu kan. Lalu kemudian kalau kita lihat ke atas nih, wah dipasangin ambience lighting udah sangat megah lagi. Coba kita hidupin lampunya ya. Coba kita tunjukin pada saat kita hidupin lampunya nih. Ada ambience lighting ada di atas. Ada lampu lagi kecil dan lampu utamanya ada di sini. Nah, ada lampu kecil lagi tuh. Nah, di bagian sini karena dia posisi sudut ada jendela lagi. Jadi akses cahaya benar-benar sangat banyak. 1 jendela, 2, 3, 4, 5, 6 jendela yang mengelilingi ruangan yang nggak begitu luas kayak gini. Itu udah sangat maksimal. Ini dipasangin material ala kayu kayak gitu, jadi kelihatan material wood kayak gini tuh kelihatan membuat rumahnya kelihatan luxury. Nah, di sini ada kitchen pastinya. Kitchen, lalu kemudian wastafel juga, dan kompornya bisa dipasang kompor yang sebenarnya untuk area tamu kayak gini memang udah pasnya pakai kompor listrik ya. Kalau pakai kompor gas yang nyala api kayak gitu, aduh asapnya bisa kemana-mana gitu kan. Nah kayak gini, dan ini buat naruh seluruh peralatan makan gitu kan. Ini tentu sangat cocok buat tempat lainnya, kulkas dan alat buat pemanas atau apalah itu. Terus di atas ini ada lampu lagi. Cakep ya. Nah, ini lampu hiasnya yang membuat jadi lebih cakep lagi. Terus di sini bisa dijadiin tempat duduk buat makan gitu kan. Buat berdua. Jadi ini memang benar-benar untuk keluarga, papa dan mama muda lah, sangat cocok untuk rumah ini menurut saya. Dan di bagian bawah sini ada kamar mandi atau toilet lah ya. Toilet yang ini tinggal dipasangin pintu kalau misalkan mau ya. Sebenarnya ini lebih ke toilet ya, kamar mandi ada di atas tuh. Nah, yang ada showernya ada di atas, lebih ke toilet. Ini bisa buat buang hajat lah intinya, dengan kloset duduk kayak gitu, dan ada wastafelnya lagi buat cuci tangan, tempat buat taruh perintilan ada di situ. Dan di bagian luar sini, kita coba buka. Even di bagian luar sini tuh pintunya materialnya pakai material yang keras ya, padahal ini adalah pintu yang ada di dalam ruangan. Dan bagian luar sini itu bisa buat jadi tempat cuci pakaian ya, bisa buat naruh mesin cuci, lalu kemudian pakaiannya bisa dijemur di bagian belakang sini. Ini space-nya juga cukup luas lah ya untuk menjemur pakaian yang ada di sini, dan tembus langsung ke atas langit, beratapkan langit. Nah, sekarang kita coba balik ke dalam lagi. Waduh, basah ya. Sorry tadi kok keluar tuh basah. Sekarang kita masuk ke dalam lagi. Nah, sekarang yang akan kita inspeksi adalah di lantai 2-nya. Oh ya, by the way, ini tempat-tempat duduk minimalis kayak gitu kelihatan minimalis tapi mewah, bos. Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat duduk, dan kalau kita lihat tuh ada tempat barangnya lagi di bawah. Nah, ini banyak ya. Kalau kalian mau desain rumahnya nanti kayak gitu bisa juga, tapi untuk pembelian rumahnya itu ya kalian bisa hubungi kontak di deskripsi lah untuk lebih jelasnya mengenai pembelian rumahnya, termasuk mengenai desain-desain daripada si furniture-nya ini. Dan kalau kita lihat di sini ada tulisan optional, itu berarti nggak include dengan
rumah, nggak include sebagai bagian dari pembelian rumahnya. Nah, tapi tetap bisa didiskusikan untuk bagian itu. TV. Untuk lantainya dipasangin material yang ala-ala kayu kayak gini, atau panel atau accent wood kayak gini, dan di bagian bawahnya bisa buat naruh beberapa barang lagi, termasuk paling bawah itu tapi kehalang sama tempat sepatu. Nah, ini ada sandal gitu. Nah, terus sekarang kita coba ke atas nih. Nah, ini ada lampu tangga ya. Nah, ini lampu tangganya. Sangat terang untuk pencahayaan kita pada saat kita naik ke atas, dan ada hand grip atau pegangan di sini pada saat kita mau naik ke lantai 2. Dan ini wah, mewah sih bosku. Ini mewah. Kalian kalau lihat di video ini mungkin kelihatan nggak begitu mewah, tapi kalau kalian langsung datang ke sini dan melihat rumahnya, ini tuh rasanya kita hidup di kasta yang atau kualitas yang mewah memang, karena semua materialnya kelihatan mewah dan memang materialnya terbuat dari bahan yang mewah. Nah, selain pencahayaan yang ada di bawah, di sini ada akses pencahayaan lagi keluar sana. Tentu ini membuat area tangga jadi lebih eko lagi. Sekarang agak gelap memang karena langit lagi mendung di Makassar, dan nih, pada saat kita naik kita langsung hadapan sama kamar tidur. Kamar mandi. Kamar tidur sih. Nah, nih. Lampu kamar mandinya tuh ada di sini, terang sekali, dan ini cukup luas ya. Kalau kita lihat ya, panjangnya kurang lebih 1,5 sampai 2 meter ya, dan lebarnya kurang lebih 1 meter ya, kurang lebih ya. Nah, kurang lebih 1 meter untuk lebarnya, dan ini sudah sangat cukup untuk tempat mandi pada saat kita di lantai 2. Mantep. Nah, di kamar tidur yang pertama sebelum kita ke kamar tidur utama, ini ukurannya nggak begitu lebar. Ya, kurang lebih panjangnya 3 meter, lebarnya 2,5 meter. Ini cocok untuk anak-anak ya, pada saat ada anak-anak yang tinggal di sini, buat tidur anak-anak lah ya. Anak-anak umur SD, SMP gitu. Ini udah sangat cocok, dan dengan desain kayak gini tuh sebenarnya udah sangat pas. Tapi kalau misalkan kalian, anggaplah kalian adalah keluarga muda yang belum punya anak gitu kan, atau kalian sekedar untuk membeli rumah ini investasi, nggak dijadikan sebagai tempat tinggal. Nah, ruangan ini tuh bisa diset sebagai ruangan kerja. Nah, yang bikin mewah lagi kalau lantainya dibuat kayak gini nih, ala-ala aksen kayu semua kayak gini tuh, nggak kelihatan keramik biasa. Ini jadi lebih megah dan lebih enak aja dilihatnya. Apalagi lebih rapi tuh, lebih presisi. Wah, cakep memang bos. Dan ini ada tempat buat naruh pakaian. Kalau saya sih yang kayak ginian mungkin nggak pakai ya, tinggal dilepas aja, terlalu rame. Lagian udah banyak nih tempat buat naruh barang-barang yang dari. Kalau saya, tapi ini subjektivitas saya. Masing-masing pastinya beda. Dan di bagian sini ada akses cahaya lagi untuk penerangan masuk ke kamar, yang tentu itu lebih membuat kita jadi hemat energi. Tapi kalau kita matikan nggak begitu gelap. Memang sekarang di luar lagi gelap karena mendung. Nah, sekarang kita ke kamar utama. Waduh. Ini adalah kamar sultannya. Nah, ini kamar sultannya, dan ini adalah tempat yang akan kalian sukai pada saat kalian membeli rumah ini. Dan ini adalah tempat favorit kalian untuk merilekskan seluruh badan, pikiran, akal, dan lain-lainnya lah intinya. Apapun yang ingin kalian rilekskan pada saat kalian sibuk habis kerja, tempat ini yang paling cocok untuk kalian bersantai. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, kita coba ngidupin lampunya biar jadi lebih terang lagi. Nah, akses masuknya emang ngambil space di bagian sini. Kenapa bisa? Karena dalam sini ada kamar mandi yang tadi yang kita tunjukin di awal. Dan ini, itu tinggal dipasangin pintu. Sekarang belum dipasangin pintu. Materialnya kelihatan mewah juga ya, dengan material yang kokoh kayak gitu. Dan di sini bisa buat naruh pakaian ya. Ada banyak pakaian yang bisa ditaruh di lemari kaca kayak gini, dan ini kelihatan looks. Sekali lagi ini opsional. Lalu kemudian ada meja-meja kecil lagi di situ buat naruh handphone, kunci mobil, naruh apa aja bisa ditaruh di situ. Lalu kemudian ada TV yang ukurannya kecil kayak gini ya. Cukup lah untuk bersantai di kamar. Kalau mau yang lebih gede itu bisa di bawah. Dan ada lagi jendela kecil, akses cahaya untuk kita mengintip keluar, atau akses cahaya atau akses penglihatan ya untuk kita mengintip keluar, dan akses cahaya masuk ke rumah untuk
di bagian ini. Nah, ini ada kaca yang lebih besar lagi buat dandannya, tapi ini opsional sekali lagi. Opsional, dan di sini ada banyak kaca lagi. Sebenarnya keuntungannya material kaca yang ada banyak di dalam rumah ini membuat rumahnya jadi kelihatan lega dan kelihatan lapang. Di sini ada akses cahaya lagi karena kebetulan rumah ini posisi sudut, jadi ada banyak jendela sama seperti yang ada di lantai 1 yang tadi pertama kita tunjukin. Nah, di atas ini dipasang ambience lighting juga yang bisa dibuat lebih memanjang ke sana lagi, dan dari sini ada lampu utama dan lampu-lampu kecil lagi di situ. Pendingin ruangan bisa ditaruh di atas ini, udah sangat cocok ya, nggak langsung menghantam bagian badan ya, udah sangat cocok ditaruh di atas itu tuh. Nah, itu bos yang bisa kita update kali ini tentang perumahan Cluster Utopia yang ada di FKS Thalassa City yang ada di Makassar ini. Semoga ini menjadi informasi yang menarik buat kalian yang tertarik untuk menjadi pemilik atau investor daripada rumah yang ada di perumahan ini. Itu yang bisa kita update kali ini, dan kalau ada yang keliru dan salah dari apa yang kita ucapkan, mohon maaf, dan kita akan ketemu pada ulasan properti menarik berikutnya. Terima kasih sekali lagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep ya. Cakep bos.